Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para sahabat-sahabat beriman, sungguh telah banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Yang utama adalah nikmat iman dan Islam. Dan yang kedua adalah nikmat kesehatan yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga dari kesehatan itu kita bisa bekerja, kita bisa beraktivitas. Itu adalah suatu nikmat yang paling besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Inilah yang patut kita syukuri, nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa menikmati, sehingga kita bisa merasakan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sayang, seribu sayang, ketika seseorang itu diberikan kesehatan, dia selalu lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sangat disayangkan. Dan lebih sayangnya sekali, ketika seseorang itu dicoba oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tidak bersyukur dan dia tidak sabar apa yang telah Allah berikan cobaan kepadanya. Padahal Allah itu ingin mencobanya supaya dia naik derajatnya, supaya dia bisa lebih baik lagi, supaya dia kuat keimanannya. Tapi rata-rata ketika seseorang dicoba oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cobaan yang pahit, maka seseorang itu selalu lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disulitkan ekonomi, mereka bilang bahwa Allah tidak adil, padahal itu hanyalah sebuah cobaan. Bukankah ketika kita sekolah, kita kalau naik kelas, kita selalu ada ujian. Ujian itu untuk apa? Ulangan itu untuk apa? Supaya kita lulus, supaya kita lulus dan naik ke kelas berikutnya. Begitupun kehidupan, ketika kita dicoba oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu yang pahit, dengan sesuatu yang tidak menyenangkan bagi kita, maka itu sebenarnya Allah akan menaikkan derajat kita. Allah akan memberikan kebahagiaan sesudah cobaan itu. Tapi sayang, seribu sayang, seseorang ketika diberikan cobaan itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selalu tidak bersyukur. Maka Allah berkata, aradduhu, sebenarnya kata Allah, aku bermaksud untuk memberikan kepada mereka yang dicoba dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan aku bermaksud, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika seseorang dicoba olehku, maka sesudah cobaan itu akan kukasihkan dunia kepadanya dan akan kutambahkan ketaatan kepadanya. Tetapi kata Allah, walam yuridni, tapi seseorang itu ketika dicoba olehku, seseorang itu tidak ada maksud untukku. Seseorang itu tidak mengingatku, malahan seseorang itu malah jauh dan berprangkasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya ini tidak adil, ini tidak adil. Maka karena itu, kata Allah, ketika seseorang itu diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi seseorang itu tidak mensyukuri, tidak sabar dengan cobaan itu, tidak menjadikan sebuah cobaan itu adalah untuk supaya naik derajatnya, bahkan tidak ridho seseorang itu dan tidak bersyukur atas cobaan itu, maka kata Allah, fataraktuhu, maka aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, akan meninggalkannya. Bitarki nasratihi, aku akan meninggalkan pertolonganku untuknya. Karena seseorang itu ketika dicoba olehku, seseorang itu malah melupakanku. Bukankah kita ketika sekolah, ketika kita melupakan atau ketika kita meninggalkan ujian, maka apa? Kita tidak akan naik kelas, malahan kita akan diam di kelas itu, malahan kita akan menjadikan sebuah cemoohan, sebuah hinaan dari
teman-teman kita, daripada teman-teman kita semuanya akan menghina kita bahwa kita tidak naik kelas. Itu adalah suatu kehinaan. Begitu juga kehidupan, ketika kita tidak lulus di dalam cobaan itu, ketika tidak lulus di dalam ujian itu, kita melupakan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bersyukur, tidak kita sabar, maka kita akan mendapatkan kehinaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab.